Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang eksfoliasi. Pasti di dunia perskincarean kalian tuh udah sering banget dengar apa itu eksfoliasi. Di sini aku mau jelasin sedikit, eksfoliasi adalah suatu cara mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Itu namanya eksfoliasi. Sebenarnya eksfoliasi ini udah banyak banget yang tahu, tapi banyak juga yang melewatkan step ini. Kalau ditanya penting atau enggak, itu jawabannya penting banget eksfoliasi. Emang manfaatnya apa sih? Kalau misalkan kamu suka eksfoliasi kulit, itu yang pertama pastinya sel-sel kulit mati yang ada di wajah kamu itu terangkat, sehingga bisa membuat wajah kamu lebih cerah, kemudian lebih glowing. Yang kedua, bisa mencegah pori-pori tersumbat. Kalau pori-pori kamu tersumbat, otomatis ada masalah-masalah baru yang akan muncul di wajah kamu. Contohnya, jadi jerawatan, kemudian beruntusan, habis itu komedoan, mau komedo putih, komedo hitam, terus bisa bikin kulit kamu itu jadi bertekstur. Nah, itu kan jadi membuat masalah-masalah baru yang seharusnya itu bisa diatasi dengan eksfoliasi. Manfaat selanjutnya dari eksfoliasi bisa membuat skincare bekerja lebih baik, sehingga skincare yang masuk itu bekerjanya secara optimal. Nah, kalau misalnya nih, kita ibaratkan ini wajah kalian ya. Kalau wajah kalian nggak pernah dieksfoliasi, terus masih banyak sel-sel kulit mati, terus kamu pakai skincare tuh percuma. Ibaratnya gimana ya? Kayak ada tapi nggak dianggap, itu kan sakit banget ya. Jadi kamu percuma pakai banyak skincare, dari yang murah sampai yang mahal, dari yang rangkaiannya pendek sampai yang panjang, A sampai Z, itu percuma banget kalau misalkan di atasnya di atas wajah kamu itu masih banyak sel-sel kulit mati. Jadi tuh skincare-nya udah numpuk aja di atas, lama-lama banyak lah sel kulit mati, nambah lagi, bukannya meresap. Jadi kamu pas dilihat, kok aku beli skincare ini nggak ada hasilnya ya, nggak ada khasiatnya. Ya iyalah, orang dasarnya aja kamu nggak dibersihkan dulu gitu loh, nggak diurus dulu basicnya gimana si skincare kamu itu mau masuk dan bekerja lebih optimal. Nah, manfaat yang terakhir dari eksfoliasi itu bisa membuat skin tone kita lebih cerah dan membuat wajah kita itu nggak bertekstur lagi. Kan lebih enak ya, jadi kelihatannya kulit kita itu lebih moist, lebih sehat, lebih otomatis karena skin tone-nya udah naik, jadi bisa terlihat lebih cerah dan lebih glowing dengan sendirinya. Oke, sampai di sini udah ada gambaran ya tentang eksfoliasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus kapan Kak waktu yang tepat untuk eksfoliasi? Oke, ciri-ciri tanda wajah kamu itu butuh eksfoliasi. Yang pertama, kalau wajah kamu itu udah beruntusan atau misalnya ada milianya, terus komedoan, mau komedo putih atau komedo hitam, terus ada bekas jerawat, warna kulit nggak merata. Waktu beberapa minggu lalu juga aku sempat nggak merata ya, kayak bagian sini cerah, terus ada beberapa bagian tuh yang gelap, pokoknya nggak rata banget kayak macan tutul. Habis itu bertekstur juga. Nah, bertekstur di sini karena ada beruntusan, jadi ngerasanya tuh kayak ada gerinjel-gerinjel gitu loh, jadi nggak mulus aja gitu. Waktu yang tepat untuk melakukan eksfoliasi menurut aku itu ketika malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu si skincare yang bekerja untuk eksfoliasi bisa lebih optimal mengangkat sel kulit mati. Kita juga malam hari waktunya untuk istirahat. Boleh nggak sih kalau misalkan eksfoliasi itu digunakan pada pagi hari? Boleh banget. Tapi harus kalian ingat kalau misalkan pagi hari itu kan masih ada sinar matahari ya, otomatis wajah kalian itu harus diproteksi dengan sunscreen. Kalau misalkan kamu nggak pakai sunscreen, khawatirnya nanti wajah kamu itu bisa iritasi atau bisa merah-merah karena terkena paparan sinar matahari. Sebelum kalian beli produk skincare yang digunakan untuk eksfoliasi, kamu harus tahu dulu nih, eksfoliasi itu ada dua jenisnya. Yang pertama physical exfoliator dan yang kedua chemical exfoliator. Apalagi bedanya? Oke, sabar. Aku akan jelasin satu persatu ya. Kalau yang physical exfoliator, biasanya dia menggunakan biji-bijian atau butir-butiran. Contohnya, bisa kamu pakai scrub wajah, kemudian bisa pakai face sponge atau peeling gel. Sedangkan kalau yang chemical exfoliator, dia menggunakan AHA, BHA, dan PHA. Itu sering banget kalian temukan di dalam rangkaian skincare.
Oke, di sini aku akan kasih tahu beberapa produk yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan physical exfoliator. Yang pertama itu di sini ada St. Ives Skin Apricot Scrub. Ini udah pernah aku cobain juga dari zaman aku kuliah, itu enak banget. Butirannya juga kecil-kecil, jadi nggak bikin kulit kita itu gampang iritasi ya, karena kan scrubnya itu juga lembut. Yang kedua, kamu bisa cobain Savi White Expert Deep Exfoliator. Yang ketiga ada Sensatia Botanical Coconut dan Vanilla Facial Scrub. Dan yang terakhir ada Nugen Biopil. Nah, untuk yang terakhir ini harganya emang lumayan ekspensif, tapi tenang aja, kalau kalian mau nyobain yang si Biopil itu bisa kalian cobain dulu dalam bentuk share in jar-nya. Oke, lanjut, aku akan menjelaskan yang chemical exfoliator. Nah, chemical exfoliator itu biasanya eksfoliasi yang menggunakan produk berbahan kimia. Tadi chemical exfoliator ada 3 ya. Ada yang mengandung AHA, BHA, dan PHA. Secara sederhananya seperti ini. Kalau yang AHA biasanya digunakan untuk kulit yang jenis kulitnya itu kering, sedangkan BHA untuk yang berminyak, dan PHA itu untuk kulit yang sensitif. Oke, di sini aku akan menjelaskan secara detail. Yang pertama ada AHA. AHA itu singkatan dari alpha hydroxide acid. Nah, biasanya eksfoliatornya ini dia larut bersama air yang bekerja hanya di atas permukaan kulit. Molekulnya juga lebih kecil-kecil. Terus fungsinya itu si AHA lebih pada mencerahkan dan mengatasi kulit kusam. Lanjut, yang kedua ada BHA. Biasanya kalau BHA itu eksfoliatornya larut di dalam minyak, sehingga si produk ini bisa menyerap sampai ke dalam pori-pori. Biasanya BHA ini lebih fokus pada mengatasi komedo, jerawat, dan beruntusan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada PHA. PHA itu sama dengan AHA, cuma bedanya kalau PHA itu molekulnya lebih besar, sedangkan kalau yang si AHA tadi molekulnya itu lebih kecil. Dia sama-sama larut di dalam air, dan si PHA ini lebih gentle dan lebih aman untuk kulit yang sensitif. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Barangkali kalian lagi bingung nih tentang apa itu eksfoliasi, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Semoga di video ini bisa terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan yang kalian bingungkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, lalu kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!